Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita, materi akuntansi kita berkaitan dengan laporan keuangan. Tapi sebelum kita memasuki materi tersebut, kita flashback terlebih dahulu deh berkaitan dengan materi-materi akuntansi kita sebelumnya. Yakni sebelumnya silakan buka buku catatan kalian. Di situ kita sudah mempelajari mengenai pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, fungsi akuntansi, manfaat akuntansi, bahkan sampai unsur dan juga komponen akuntansi. Oke, langsung saja. Kalau untuk akuntansi sendiri itu kan terbagi atas dua akun, yakni akun real dan juga akun nominal. Untuk akun real sendiri itu terbagi atas akun harta, akun modal, dan juga akun utang. Harta, utang, modal. Sedangkan untuk akun nominal itu terbagi atas dua akun pendapatan dan juga akun beban. Oke, lanjut saja. Selanjutnya untuk gerakan tangan akuntansi. Gerakan tangan ini itu sangat membantu kalian dalam melakukan transaksi, melakukan proses pencatatan dalam akuntansi. Di mana kalian ingat gerakan tangan ini seperti yang pernah saya contohkan. Nah, gerakan tangan ini kalian harus memahami lebih lanjut, benar-benar memahami kalau untuk jari jempol ini itu sebagai akun harta, terus jari telunjuk ini merupakan akun utang, terus jari tengah ini merupakan akun harta, utang, modal, terus jari manis ini merupakan akun pendapatan dan juga jari kelingking ini merupakan akun beban. Dimana kalau untuk saldo normal akuntansi ketika bertambah itu merupakan seperti ini. Akun harta dan juga akun beban ketika bertambah itu di sisi debit. Sedangkan akun utang, modal dan juga pendapatan ketika bertambah itu di sisi kredit. Jadi yang mengarah ke telapak tangan ini merupakan sisi kredit, sedangkan untuk harta dan juga beban itu ketika dihadapkan ke atas ini itu kalau misalkan saldonya normal itu berada di debit. Jadi harta sama beban itu debit, sedangkan utang, modal dan juga pendapatan itu di sisi kredit ketika bertambah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ketika berkurang gimana? Ya sudah, tinggal dibalik dong. Nggak dibalik. Saldo normal akuntansi ketika berkurang, akun harta dan juga akun beban itu dikredit, sedangkan utang, modal dan juga pendapatan ketika berkurang di sisi debit. Seperti itu. Itu harus kalian pahami lebih lanjut. Oke, itu sekedar flashback aja berkaitan dengan materi kita sebelumnya, materi mengenai persamaan dasar akuntansinya. Terus kembali ke pokok materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan laporan keuangan. Sebenarnya apa sih laporan keuangan tersebut? Apa sih mengenai laporan keuangan ini? Oke, perlu kalian pahami kalau yang namanya laporan keuangan itu merupakan sebuah laporan yang memang sangat penting bagi suatu perusahaan. Enggak cuma perusahaan aja sih sebenarnya, tapi juga kita sendiri pun juga membutuhkan laporan keuangan. Dan untuk apa sih? Ya untuk menentukan apa yang akan kita lakukan secara lebih lanjut kaitan dengan pengembangan usaha kita gitu. Kalau misalkan kita mengetahui laporan secara pasti mengenai laporan keuangan suatu usaha yang kita jalankan, kan kita enak kita nggak perlu khawatir dong. Kita bisa menentukan arah tujuan dari usaha yang akan kita lakukan, seperti itu. Itu gampangannya seperti itu. Kalau seberapa penting laporan keuangan tersebut. Terus kalau untuk laporan keuangan sendiri itu terbagi atas yang pertama berkaitan dengan laporan laba rugi. Terus ada laporan perubahan modal. Terus ada neraca dan lain sebagainya. Nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Oke. Terus kemarin pada pertemuan minggu lalu saya sudah share ke Google Classroom kita berkaitan dengan materi ini. Silahkan dipelajari, tolong dipelajari lebih lanjut. Karena materi ini juga akan keluar pada waktu UAS nanti, seperti itu. Oke. Terus kalau untuk laporan laba rugi, kita masuk ke laporan laba rugi.
Kalau untuk laporan laba rugi itu ada 2 akun yang mempengaruhi laporan ini, yaitu akun pendapatan dan juga akun beban. Sedangkan untuk pengertian laporan laba rugi itu sendiri merupakan sebuah laporan keuangan yang berisikan mengenai bagaimana laba, prosentase pengeluaran atau pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengurangi yang telah dikurangi dengan akun-akun bebannya. Jadi ketika pendapatan tersebut lebih besar daripada beban, berarti perusahaan tersebut laba. Kalau misalkan pendapatannya kurang dari beban, jumlah bebannya, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Seperti itu, gampangannya seperti itu. Ya jelas lah, kalau misalkan memang namanya laporan keuangan pun juga kita kan tujuannya juga mengetahui apakah perusahaan tersebut laba atau perusahaan tersebut rugi, seperti itu kan. Nah secara jelas kalau untuk laporan laba rugi, jelas nggak? Oke. Untuk laporan laba rugi itu ada 2 tipe. Ada single step dan juga ada multiple step. Oke. Biar lebih gampang, multiple dan juga single, seperti itu. Ini gampangannya seperti ini. Terus kalau untuk single step itu hanya mencakup pendapatan dan juga beban. Hanya 2 hal ini. Tapi kalau untuk multiple step itu kedua akun ini, tulis lagi pendapatan, beban, komponennya ditambah lagi, nggak cuma 2 ini aja, tapi juga ada pendapatan di luar usaha dan juga beban di luar usaha. Jadi kalau untuk single step itu cuma ada pendapatan dan juga beban. Tapi kalau untuk multiple step itu ada pendapatan, beban, pendapatan di luar usaha dan juga beban di luar usaha, seperti itu. Terus kalau untuk pencatatannya, kita masuk ke pencatatan. Saya hapus dulu. Kalau untuk pencatatan yang namanya laporan laba rugi, kalau misalkan kita mau mencatat sebuah metode penghitungan akuntansi, kalian harus benar-benar memperhatikan lebih lanjut. Tulis terlebih dahulu nama perusahaannya. Terus nama laporan keuangannya, terus periode penghitungannya. Misalkan nama perusahaannya apa? PT Sinar Mas. Terus nama laporan keuangannya apa? Berhubung ini berkaitan dengan laporan keuangan laba rugi, ya tulis aja laporan laba rugi. Terus kalau untuk metode penghitungannya, misalkan laporan tersebut dituliskan dilaporkan pada bulan apa, seperti itu. Contohnya per 31 Januari 2020. Nah, ini harus kalian tuliskan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pencatatan akuntansi secara lebih lanjut. Untuk tabelnya kita masuk ke
tabel single step. Oke, untuk single step laporan keuangan, tulis seperti yang telah saya sebutkan, jelaskan sebelumnya. Kalau laporan keuangan, tulis terlebih dahulu nama perusahaannya, PT Sinar Mas, misalkan ya, ini misalkan. Terus laporan laba rugi per 31 Januari 2020. Baru kita buat semacam tabelnya. Itu. Tulis terlebih dahulu akun yang pertama. Bentar. Oke. Yang pertama kita menuliskan pendapatan. Pendapatan A sebesar sekian. Pendapatan B sebesar sekian. Terus jumlahkan total pendapatan di sisi sebelah sini. Jadi ini dijumlah